Langkah 1, kamu mendapatkan telepon dari kamar tidurmu. Ternyata, yang kamu dapatkan ini adalah telepon dari nomor yang tak dikenal. Bukannya kamu memblokir nomor telepon yang tak dikenal itu atas keamanan proteksi siber, kamu malah mengangkatnya atas rasa penasaran. Langkah 2, angkat teleponnya dan dengar. Ternyata, tidak dijawab-jawab. Tetapi, kamu mendapatkan notifikasi kalau dia berada di luar rumahmu. Karena begitu, kamu malah menuruti pesan dari nomor tak dikenal itu tanpa memikirkan bahaya dan ketakutan. Saat berada di luar gerbang, kamu tidak melihat siapa-siapa. Lalu, yang kamu telepon tadi siapa? Kamu mendapatkan notif lagi dari nomor tak dikenal itu, bahwa dia berada di sebelah kananmu. Kamu menoleh ke kanan, tapi di sana ada cahaya-cahaya. Kamu melihat sebuah mobil, tetapi mobil itu terlihat ingin menabrak. Langkah 3, kembali masuk ke dalam rumah tak membuahkan hasil. Jadi lari ke tempat lain yang aman. Kamu rasa kamu sudah jauh dari kejaran mobil orang asing itu. Langkah 4, tetap jalan meski sudah lelah. Di depan ada perlintasan kereta api yang menutup, karena sudah terdengar suara kereta, kamu tidak boleh menerobosnya dengan mengangkat pintu palang. Saat kereta melintas, kamu mendengar suara mobil kebut-kebutan yang pasti itu adalah suara mobil orang asing. Langkah 5, kembali lari cepat, dan jangan pernah berhenti demi kehidupanmu. Kamu bersembunyi di pojok gerobak makanan yang terdapat di Alfamart. Suara mobil orang asing itu datang. Harap jangan membuat bising di pojok gerobak makanan ini. Sepertinya mobil orang asing itu sudah selesai lewati Alfamart ini jauh-jauh. Dan syukurlah kalau dia tidak mampir ke Alfamart ini buat beli makan minum, dan kamu benar-benar haus sekarang. Langkah 6, masuk ke dalam Alfamart karena haus. Tetapi, sebelum kamu mau masuk ke dalam Alfamart, kamu melihat sepeda yang begitu bagus di parkiran. Kamu abaikan saja, itu punya orang jadi jangan coba-coba disentuh. Langkah 7, dalam Alfamart, cari minuman segar. Setelah membeli minuman, kamu bayar ke kasir namun kamu bertanya kepada kasir soal sepeda bagus di parkiran. Ketika ditanya soal sepeda, kasir memberitahumu kalau sepeda itu milik tukang kasir sendiri. Dan ternyata dia memperbolehkan seseorang untuk memakai sepedanya untuk keperluan asal meminta izin kepadanya. Karena kamu lihat sepedanya begitu bagus, maka kamu izin kepada kasir yang baik itu untuk menaiki sepedanya. Katamu ada urusan sesuatu di luar sana. Langkah 8, naiki sepeda milik kasir Alfamart. Setelah berangkat menaiki sepeda milik kasir, kasir meneriakimu, hati-hati di jalan. Saat menaiki sepeda milik kasir, kamu bertujuan untuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan atas kelakuan orang asing yang akan menabrakmu pakai mobilnya itu. Kamu berhenti, kamu merasa sepertinya perjalananmu nyasar ke tempat yang salah. Di tempat ini cenderung banyak rongsokan di sekitar rumah-rumah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan itu terdengar dari belakang. Tak disangka ternyata itu adalah mobil orang asing tadi. Namun kali ini dia akan menyerang dengan pistol. Langkah 9, cari tempat aman di sekitar. Kamu bersembunyi di gang yang sangat sempit dan kamu jamin ini betul aman. Tapi kamu mendengar ada suara mobil melaju kencang. Harap sembunyi lebih dalam lagi. Pas mau sembunyi lebih dalam, tangan kamu menyentuh sebuah benda cair dan lengket. Ini adalah permen karet, tetapi tangan ini sangat sulit untuk lepas darinya. Hampir 1 menit tanganmu akhirnya lepas dari permen karet itu, lengketnya tidak main. Tapi ini membuahkan ide,
bagaimana kamu melakukan sebuah trolling menuangkan seluruh isi wadah permen karet ini di jalan aspal supaya ban mobil orang asing itu terjebak gegara permen karet ini. Dan yang paling bagusnya lagi, kalau hal tersebut dilakukan di rel perlintasan kereta api. Langkah 10, kamu menemukan mobil orang asing yang persis. Langkah 11, kamu lihat orang asing itu baru saja masuk ke dalam mobil. Langkah 12, kamu secepat mungkin memoleskan permen karet ini ke sela-sela pintu mobilnya, dan pastikan secara sembunyi dan tak berisik. Setelah pemolesan selesai, orang asing itu berkendara keluar wilayah ini. Langkah 13, cari jalan alternatif untuk bisa menghentikan mobil orang asing itu dengan permen karet. Sangat kebetulan sekali, jalan alternatif ini mengarah ke perlintasan kereta api, dan kamu tahu kalau orang asing itu bakalan melewati perlintasan tersebut. Langkah 14, tuangkan seluruh isi wadah permen karet ini ke permukaan aspal dan rel. Langkah 15, sembunyi di semak-semak dan lihatlah apa yang terjadi. Saat melewati perlintasan, mobil orang asing ini berhenti secara tiba-tiba. Orang asing itu merasa aneh, kenapa mobil dia berhenti sendiri. Saat dia mencoba membuka pintu mobil, pintunya tidak bisa dibuka. Orang asing itu mulai merasa panik, sudah berkali-kali kenapa mobilnya tidak bisa dibuka. Bagaimana jika kereta datang pintu mobil belum bisa dibuka? Oh tidak, saat kereta hendak melintas perlintasan, dorongan orang asing itu semakin keras untuk membuka pintu mobilnya. Oh tidak, ini sudah menjadi riwayat terakhir bagi orang asing itu saat dia berusaha membuka pintu mobil. Orang asing itu membuka matanya dan dia masih hidup. Dia harus cepat-cepat membuka pintu mobilnya. Tak ada yang harus dia pedulikan kecuali dirinya sendiri. Orang asing itu terkejut lagi, pas baru saja mendorong pintu mobil kereta akan melintas lagi di perlintasan. Dia sudah tidak mampu mendorong pintu, ketakutan sudah menguasai dirinya, dan dia hanya bisa menutup mata berharap dia selamat dan tak tertabrak kereta api. Kamu sangat senang sekali, akhirnya orang asing itu celaka dan kena karmanya. Tetapi, saat kamu bersembunyi ada polisi dan petugas JPL yang sedang melihatmu bersembunyi di balik semak. Kamu ditangkap, karena polisi mendengar kalau kamu yang membuat orang asing itu tertabrak kereta gara-gara sisa permen karet yang ada di tanganmu berserta kardusnya. Kamu pun dipenjara, karena kamu diduga melanggar hak kemanusiaan dengan membuat seseorang tewas tertabrak kereta api. Moral dalam insiden, bila kita berbuat buruk secara bersamaan, hasilnya mendapatkan karma secara bersamaan juga.